ini dengan di-record lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka lagi ya teman-teman ya. Mbak Rati, Mbak Erlina, Mbak Ida. Biarin yang lainnya yang udah daftar tapi belum masuk, gak apa-apa nanti ada recordingnya. Tapi dengan kita semua grup ini, harapannya kita dulu yang kasih cahaya itu. Ya Fariha, monggo. Kita yang Assalamualaikum. Jadi cahaya itu terus kita yang menyinari di sekitar, insya Allah juga jadi wasilah uh, penerang untuk yang lain juga gitu ya. Langsung aja ke materi biar nggak usah lama-lama ya. Kita ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Ya, nah kelihatan belum tampilan layarnya? Ini saya bikin part karena kalau dijabarin di satu ini nggak akan cukup waktunya. Jadi harapannya tuh kita nanti ini yang udah ikut part satu, nanti saya bikin part 2-nya gitu buat untuk apa ngeriwan lagi untuk ini saya tuh melakukan ini tuh sebagai sarana untuk menasehati diri sendiri ya. Tapi kalau misalnya kita menasehati diri sendiri, terus kita ngerimain lagi diri sendiri sambil juga mengajarkan tuh kan rasanya tuh sambil sharing itu rasanya kan keingat lagi gitu. Dan juga sebagai pengingat. Lalu juga ada namanya tabungan semesta ya, tabungan sama Allah, tabungan kebaikan yang kita memang lakukan secara rutin, yang menjadi dasar bahwa ini loh yang udah kita perbuat. Allah tuh nyiptain kita di sini tuh nggak kita melakukan sesuatu gitu untuk di sekitar. Ini ya, mungkin Mbak Ida udah coba ya kemarin ya. Saya melakukan sesuatu malam hari ini juga, kita boleh nggak sih? Boleh nggak jeda dulu sebentar? Sadari nafas syukur, lambatkan nafas, pelankan suara, bahkan pelankan gerakan. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, dan tahan 7 detik, senyum. Coba deh. Selalu bilang sama diri sendiri, ini tuh kalau saya ya, kalau mau sholat juga saya lakukan ini. Boleh nggak sih kan kalau mau sholat atau mau melakukan sesuatu gitu ya, apalagi lagi buru-buru, lagi kemerungsung pokoknya ya. Saya selalu bilang sama diri sendiri bahwa boleh nggak sih kita jeda dulu sebentar, boleh nggak kita berhenti dulu sebentar, mundur dulu sebentar, sadari nafas syukur, lambatkan nafas, pelankan suara, pelankan gerakan, 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, dan tahan 7 detik senyum. Saat kita nafas tuh, kita tuh ngerasa Allah tuh begitu dekat ya. Nafas itu kan dengan cara Allah komunikasi sama kita bahwa, hey, kamu tuh hidup loh, dan aku yang menghidupkan gitu. Kita nggak usah cari Allah tuh kemana-mana, nggak usah jauh-jauh. Dengan narik nafas sama hembuskan nafas aja tuh udah rasanya Allah tuh dekat gitu. Bahkan sedekat ulat, urat leher kita. Jadi malam hari ini kita juga bilang sama diri sendiri, boleh nggak jeda dulu sebentar. Pikiran-pikiran yang lain-lainnya juga dijeda dulu sebentar. Hal-hal lainnya juga dijeda dulu sebentar. Ya, nggak apa-apa Mbak Ida. Mbak Ida izin. Terus, nah, ini yang perlu kita ini ya, deep talk sama Allah ya, dengan Sang Pencipta. Setiap saat mohon bimbingannya agar setiap gerakan kita adalah gerakan yang selaras dengan tujuan kita ada di dunia ini. Itu tuh kayak selalu selalu diminta, selalu di selalu
ucapkan dalam hati gitu. Oh ya Allah, jadi termasuk saat kita menjalani pola hidup sehat ya, kayak makanan juga kan serba ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu kan, bingungin nggak sih ya. Ya udah, dengan kita ditos sama Allah tuh, kita bilang apa yang kita makan juga ya Allah, tolong gerakkanlah ini dengan selaras dengan tujuan Allah menghadirkan kita di sini tuh untuk apa. Dan semua pilihan-pilihan kita tuh memang termasuk pilihan dari pola hidup sehat juga memang nahkodanya Allah gitu. Drivernya tuh Allah. Jadi bukan ego kita, bukan keinginan kita, bukan hal-hal yang di apa ya, di luar di luar Allah gitu, di luar ke sesuatu yang kita paksakan gitu. Ya. Nah, tujuan malam itu memahami kesadaran diri, penerimaan secara holistik, fitrah organik, dan pola hidup sehat yang mengalir selaras. Biasanya kan kita tuh capek banget ya, lelah cina. Ya berarti ya suka ngeluh lelah gitu, capek. Kenapa gitu? Kenapa sih kita tuh capek? Karena keinginan mengendalikan segalanya, pengen semuanya tuh diatur kita gitu ya. Sementara pikiran kita tuh memberontak ya, kita nggak bisa melakukan itu gitu. Terus juga ada ilusi kontrol penuh atas hidup, juga sebuah sumber kelelahan ya. Kontrol penuh, pengennya tuh semuanya kita yang ngatur pokoknya. Pengennya kita ini, pengennya ini, pengennya itu. Memang kita tuh mau perjuangin apa, kayak perjuangin hidup sehat, kayak gitu tuh mau untuk apa sih? Kadang sampai lelah juga ya. Lelahnya tuh lelah hati, bukan lelah fisik. Pokoknya udah sekarang tuh kita mencoba untuk melepas kontrol. Adalah langkah awal merawat fitrah organik. Udah lepasin aja, serahin aja sama Allah. Udah manut sama Allah deh. Badan kita mau dipakai apa, mau dipakai untuk berbuat baik apa, ke siapa, sama siapa. Itu tuh udah semua Allah yang ngatur. Gak usah ada ego, gak usah ada keinginan untuk merubah. Udah, pokoknya manut aja, serahin aja sama Allah. Definisi fitrah organik itu kodrat alami manusia penuh keseimbangan dan kebaikan. Jadi kalau semuanya kita kembali ke fitrah organik, kita punya kesadaran ya bahwa eh, kita tuh punya keseimbangan dan juga melakukan sesuatu yang kebaikan. Terus ketika kita menjauh dari fitrah organik itu juga kan kita jadinya gelisah, lelah gitu. Lalu ada hubungannya nih antara fitrah organik dengan tubuh, jiwa, pikiran, dan emosi. Jadi kita itu bukan tubuh kita juga bukan jiwa kita juga bukan pikiran kita bukan emosi kita. Kita adalah kesadaran itu sendiri. Oh iya, kita tuh orang yang sadar kalau ada tubuh yang Allah titipin, kalau ada jiwa yang Allah titipin, kalau ada pikiran yang Allah titipin, yang ada kalau ada emosi yang Allah titipin gitu. Makanya dari semua ini tuh kita punya satu, kita punya keimanan. Keimanan yang mengedepankan pikiran dan emosi. Segala sesuatu yang berasal dari petunjuk Allah ya kita imani. Seperti halnya misalnya larangan makan dan minum sambil berdiri. Padahal dulu belum ada manfaatnya gitu, nggak tahu tuh larangan makan minum sambil berdiri itu tuh pengaruhnya ke kesehatan belum ada ya secara sains gitu. Tapi kalau kita beriman ya sudah, lakuin aja dulu, percaya aja dulu bahwa itu sudah yang terbaik dari Allah, ya udah kita lakukan dulu. Dan sering berjalannya waktu kan ada sainsnya kan bahwa makan dan minum sambil berdiri itu ada manfaat, tidak tidak baik buat tubuh gitu. Sebaiknya makan dan minum sambil duduk. Jadi keimanan adalah kesadaran. Keimanan itu yang adalah diri kita sendiri. Jadi kita tuh nggak di drive sama jiwa, pikiran dan emosi kita yang yang
banyak distraksinya di hari ini ya, karena sekarang kan banyak distraksi banget. Nah, kita menjalani pola hidup sehat yang mengalir kembali ke fitrah organik. Cara membangun kebiasaan sehat tuh bertahap, sabar, tanpa tekanan, mengaitkan setiap kebiasaan dengan niat mendekatkan diri pada Allah dan menjaga fitrah organik. Ilustrasinya tuh tubuh dan jiwa sebagai servomekanisme, mengikuti sinyal positif dari kebiasaan dan kesadaran kita. Ada video di sini tapi suaranya tuh suka nggak keluar. Mbak Ida udah berkali-kali nonton video ini. Jadi video ini membuat kita sadar kalau yang kita lakukan hari ini tuh sedang latihan. Latihan memang perlu hmm, apa ya, konsisten ya. Konsisten kita itu yang bikin semuanya jadi mendukung kita gitu. Kalau orang luar bilangnya semesta mendukung. Kalau kita bilangnya Allah yang mendukung. Allah mendukung, menggerakkan semua semesta juga untuk mendukung kita gitu kan. Ya, contoh ya videonya ya.
Dari situ dulu udah ada pertanyaan nggak? Jadi kita tuh mengusahakan sesuatu ya. Ada yang baru datang, Mbak Lina ya. Jadi kita tuh mengusahakan sesuatu, semuanya tuh minta sama Allah untuk dibimbing ya. Dibimbing berdasarkan eh, tujuan kita ada di dunia ini. Sehingga pilihan-pilihan kita, gerakan-gerakan kita tuh memang semuanya tuh dinahkodai atau di drive tuh sama Allah, bukan sama ego kita, bukan sama keinginan kita. Nah, gerakan-gerakan itu yang perlu kita konsistenkan dalam sehari-hari dan bisa ditarget. Misalnya mau konsisten apa dulu nih untuk pola hidup sehat. Misalnya kayak tadi ya mengunyah. Nah, itu tuh awalnya kan mengunyah 4 sampai 5 kali. Nah, sekarang mau latihan mau mengunyah sampai 10 kali misalnya. Awal-awal kan pasti berat ya. Awal-awal pasti berat. Ngunyah dihitung 10 kali. Setiap ngunyah, oh iya harus sadar dulu tuh. Sebelum ngunyah tuh harus sadar kan. Oh iya gitu kan. Oh iya lagi latihan ngunyah 10 kali. Nah makanya di tadi ada selalu ada jeda. Jeda itu yang bikin kita sadar. Apapun keadaannya, jeda. Boleh nggak bilang sama diri sendiri, boleh nggak jeda dulu sebentar. Gitu. Misalnya, kalau memang kita lagi belajar ditargetin loh nih seminggu tuh mau belajar mengunyah sampai 10 kali atau 30 kali misal ya terus itu oh enggak. Nah itu tuh diniatin jadi setiap kali makan ya kita sadar sadar oh ya jeda dulu boleh nggak jeda dulu sebentar tarik nafas dulu terus lagi latihan apa latihan nafas gitu kan latihan nafas lagi latihan mengunyah lebih banyak ya udah kita paksain aja bukan paksain sih istilahnya apa ya disadarin aja bahwa kita tuh lagi mengunyah itu dan lama-lama tuh jadi kebiasaan kan akhirnya nah kebiasaan itu yang bikin menarik hal-hal yang baik lagi gitu karena kita udah kebiasaan ngunyahnya banyak akhirnya pencernaan juga nggak gampang bloating kan nggak gampang apa namanya begah gitu jadi akan banyak kebaikan-kebaikan lagi yang menghampiri itu dari satu latihan aja dari latihan mengunyah misalnya jadi itu kita apa dulu Mbak Intan yang perlu di langkah awal apa nih di kesehatan yang perlu kita lakukan supaya kita terjadi servomekanisme itu. Servomekanisme itu kita lakukan dulu polanya secara konsisten. Nanti Allah yang bikin eh, semua mendukung kebiasaan kita itu. Kayak sholat tahajud aja ya, misal. Ini kan sehat banget itu loh, gitu kan? Sehat banget. Kita awalnya maksain bangun setengah tiga, jam 2. Tapi kalau kita hmm, udah sadar bahwa kita ini nggak apa-apa Mbak Ida. Kalau misalnya kita ini udah sadar ya, kalau kita itu sedang latihan dan melakukannya secara konsisten, tahu-tahu setiap setengah 2 kebangun sendiri gitu. Kayaknya makanya istilah orang kan semesta mendukung, padahal ya Allah mendukung sehingga Allah menggerakkan semuanya untuk mendukung kita juga. Kita biasa makan buah pagi-pagi misalnya, tapi lagi di rumah orang nggak bisa request buah tahu-tahu ada tukang rujak padahal nggak pernah ada tukang rujak pagi-pagi tapi kok pas sih qadarullah pas ada lewat gitu ya itulah jalan gitu dari Allah itulah servomekanisme itu tapi servomekanisme itu pola-pola itu kita yang buat dulu gitu kita yang sadar dulu bahwa kita sedang melakukan niat atau ikhtiar yang lebih baik. Niat ikhtiar lebih baiknya apa? Dari yang tadi awalnya selalu ditok dulu sama Allah bahwa minta bimbingannya untuk setiap gerakan, setiap pilihan-pilihan kita memang siap. Setiap gerakan atau setiap pilihan-pilihan kita itu selalu menuju tujuan kenapa sih Allah nyiptain kita gitu ya, misi kita ada di dunia ini.
Sehingga kita lakuin segala sesuatu tuh nggak berdasarkan rasa capek, tapi ya memang udah begini tugas kita di sini gitu. Oke, kita kembali lagi ya. Stop screen. Ya, masih kelihatan nggak ininya? Ya, nanti kalau yang telat nggak apa-apa ya, bisa lihat video apa rekamannya insya Allah. Nah, baik kita tuh sama-sama nih saling ingetin ya untuk menerima rancangan Allah. Kita kan tahu ya perbedaan pasrah dan berserah itu apa. Ada yang mau ini nggak? Perbedaan pasrah dan berserah itu apa? Siapa yang mau unmute? Mbak Ida, Mbak Fariha, Bu Herlina, Mbak Ida Farida. Mbak Idanya ada dua. Mbak Ida Aisyah sama Mbak Ida Farida, Mbak Lina, Bu Lina ya. Teh Rati sama Bu Siti. Oh enggak, gak ada yang mau ya, gak apa-apa. Ya udah, lanjut ya. Perbedaan pasrah sama berserah ini apa? Kalau misalnya pasrah nggak ngelakuin apa-apa ya udahlah gitu ya. Pasrah aja tanpa ikhtiar apa-apa. Kalau berserah kita udah ikhtiar dulu, udah doa dulu, baru udah serahin semuanya sama Allah, sama Allah gitu ya. Terus juga penerimaan sebagai kekuatan spiritual membuka ruang tenang ketika menerima datang kejadian baru yang membawa kesehatan, rezeki. Intinya tuh nerimo. Tanda-tanda hati yang mulai menerima akan menjadi tenang. Termasuk kalau kita ada ujian atau sakit, anak sakit, kita sakit, seperti halnya Bu Herlina ya, tangannya lagi sakit. Ini tuh kayak bayangnya seperti mau lahiran. Lahiran tuh kan ada namanya gelombang cinta, biasanya kita bilang. Gelombang cinta itu adalah kontraksi, kontraksi yang datang sebelum lahiran gimana? Luar biasa ya, gitu ya, seperti remuk semua tulang katanya gitu. Tapi kalau kita menerima, ya udah memang sudah rancangannya untuk sakit dulu, untuk merasakan dulu kontraksi itu, makanya kita sebut gelombang cinta itu emang nggak nyaman kan, tapi melahirkan hal yang baru di diri kita. Jadi kalaupun lagi sakit ya Allah saya terima gitu aja. Anak sakit juga gitu, rasanya nggak enak ya. Ya Allah saya terima anak sakit. Udah dari situ aja udah kayak plong gitu. Justru dengan sakit, dengan ujian ini kan kita akan akan lahir menjadi diri yang baru lagi, ada hikmah baru lagi. Jadi setiap ada yang menyakitkan, lagi sakit, lagi apapun itu, termasuk anak lagi tantrum ya, yang anaknya masih kecil, selalu berpikir bahwa oh ya Alhamdulillah ini lagi kontraksi, kalau di lahiran tuh lagi kontraksi nih, lagi gelombang cinta nih datang gitu. Gimana caranya kita tuh tetap bersyukur, sadar nafas, kayak tadi sadar nafas. Soalnya kalau kita nggak sadar nafas, nggak berusaha berlatih sadar nafas ya, pasti akan kebablasan terus gitu untuk tidak bersyukur akhirnya. Makanya si sadar nafas itu yang tadi di awal ya, kita perlu untuk latihan terus, latih terus itu aja dulu. Kenapa? Di- Kalau saya bilangnya modal untuk sehat, yang utama itu sadar dulu, sadar nafas. Gimana caranya sadar? Ya dari nafas, sadari kalau kita tuh lagi nafas. Sadari bahwa kita tuh lagi apa detik ini. Saya bilang sama diri sendiri boleh nggak jeda dulu sebentar. Buat yang telat, diulangi lagi ya bagian sadar nafas ya. Sebentar. Sadar nafas kita ini dulu. Kita kembali lagi ke sadar nafas.
Nah, tadi servo kita yang utama itu sadar nafas, ya seperti ini. Jadi kita berlatih untuk bilang sama diri sendiri bahwa boleh nggak jeda dulu sebentar. Boleh nggak sih jeda dulu sebentar, sadar nafas itu adalah Alhamdulillah ya Allah, lambatin nafas, pelanin suara, pelankan gerakan. Kalau lagi buru-buru banget, udah gerak jangan buru-buru dulu, jeda dulu sebentar boleh nggak kita. Terus 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 detik, senyum. Udah itu dulu. Itu yang latihan hal baru untuk mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Kayak kita belajar mengunyah tadi. Kita latihan ngunyah, kan menantang tuh ya, nggak, jangan bilang susah ya, kan susah beneran. Menantang tantangan tuh kita mengunyah tadi. Nah, sama kayak gini. Belajar sadar, kalau kita lagi nafas belajar sadar, eling, eling, eling gitu ya. Boleh juga sambil zikir kayak gini tuh ya. Terus kayak gitu. Udah sama diri sendiri boleh nggak jeda dulu sebentar, sadarin nafas, syukur, lambatkan nafas. Rasain Allah tuh dekat, bahkan sedekat urat leher kita. Pelankan suara, pelankan gerakan. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 detik, senyum. Dan cobain sebelum sholat, sudah melakukan ini, sebelum berdoa, sebelum melakukan apa-apa, bilang sama diri sendiri, boleh nggak jeda dulu sebentar. Niatin memang betul-betul untuk, ya itu tadi, kembali lagi, gerakan sama apa yang kita lakukan tuh memang untuk tujuan kita diciptakan di sini memang buat itu gitu, visi misi kita di dunia tuh untuk melakukan hal ini. Jadi gerakan sholat juga cobain diperlambat seperlambat mungkin, setenang mungkin. Itu enak banget, masya Allah ya. Cuma dari sini dulu aja, nanti akan datang pola-pola yang lain yang membantu kita untuk menemukan mau latihan apa lagi nih. Mau latihan minum air putih 3 liter sehari kek, mau latihan makan salad setiap 1 kali dalam sehari kek gitu. Jadi kita udah dapat polanya, kita mau latihan apa nih untuk menjalani hidup sehat ini, atau mau makan apa nih gitu. Itu juga nanti Allah yang drive. Apalagi pola makan ya, pola makan tuh banyak banget. Saya udah coba semua pola makan, dari gaps, spot combining, vegan, macam-macam. Dan Allah akan jadi driver ya buat kita. Dan kita juga merasakan refleks ke tubuh apa gitu. Lewat intuisi juga Allah biasanya akan apa ya, akan jawab gitu. Lebih berat kemana nih kita tuh cocoknya gitu. Jadi tetap lakuin aja, do the best. Allah sendiri yang akan mendrive semuanya. Oke, udah ya. Pokoknya setiap ada ujian datang, apa hal yang menyakitkan, hal yang nyebelin, orang nyebelin, atau apapun itu, ada ketakutan datang, coba cek dulu, jeda dulu deh, sebentar, boleh nggak jeda dulu sebentar, gitu. Bilang sama diri sendiri gitu. Dengan sadar itu, kita bisa itu ya, tahu ya, oh ya ini tuh lagi, istilahnya lagi kontraksi nih, gitu ya. Hal-hal datang yang kurang nyaman itu datang. Lalu gimana caranya saat itu datang kita malah bersyukur gitu. Oh iya, tandanya mau lahiran nih gitu. Oh iya, tandanya makin sehat nih. Oh iya, tandanya insya Allah rezeki datang nih dari Allah gitu. Jadi husnuzon, husnuzon itu melebihi dari yang lain gitu. Bukan kepedean ya, tapi memang kita ya selalu bersyukur apapun ini. Oh ya, sebentar lagi nih Allah ngasih apa yang saya mau, insya Allah gitu. Terus menjalani pola hidup sehat yang mengalir kembali ke fitrah organik. Nah, pola hidup itu bukan paksaan yang, maksudnya paksaan di sini adalah yang terus malah membebani kita sampai kita malah stres gitu ya, sampai malah emosi.
tapi sesuatu yang mengalir alami, basisnya dari kesadaran itu. Contoh kebiasaan sehat yang mendukung tubuh dan jiwa, makan makan alami bergizi dengan penuh syukur, istirahat cukup, hari waktu untuk diri. Kalau memang lagi sakit ya Bu Herlina, istirahat dulu gitu ya. Bergerak atau beraktivitas fisik ringan secara rutin, menjalani kebersihan lingkungan dan diri sendiri sebagai wujud syukur. Beribadah menjadi hal yang dibutuhkan, bukan sekedar ritual. Jadi saat apa ritual ibadah gitu ya, bukan sekedar ritual udah jalani aja, enggak, tapi malah kita tunggu-tunggu, ya Allah memang saatnya nih gitu ya, ketemu dan dialog sama Allah untuk minta apapun, termasuk minta kesehatan sama Allah, minta dibimbing sama Allah untuk jalani perjalanan hidup sehat dengan mudah, dengan aman, dengan nyaman, sesuai budget kita gitu. Jadi jangan sampai gini, ada saya nggak bisa beli sayur organik, jadi saya nggak sehat. Nggak juga gitu. Kan Allah yang bikin kita sehat, bukan sayur organiknya ya kan. Jadi memang sayur organik itu memang ikhtiarnya. Tapi kembali lagi kan, kita minta sama yang punya badan ini gimana. Barangkali respon badan kita Allah jadikan baik ketika mengkonsumsi yang gak organik juga, pada detox tubuh kita bisa bagus gitu kan, membuang hal-hal yang tidak dibutuhkan tubuh, kan bisa aja menurut Allah, gampang. Dan memang jika kita mau apa ya, bisa kita mengarah merangsang, tidak terpaksa untuk memaksakan yang organik, ya tidak apa-apa dijalani gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa terpaksa banget nih, sampai kekeh, sampai betul-betul mengorbankan yang lain, ya sebaiknya jangan. Kita memaksa, memang memaksa diri ya, memaksa diri tapi untuk latihan konsisten dengan apa yang sudah kita tetapkan tadi, misalnya sadar nafas, latihan maunya, latihan minum air putih, ditentuin aja seminggu ini mau latihan apa, atau sebulan ini mau latihan apa, itu konsisten setiap hari di remind, itu satu hal itu aja, dari sadar udah terus remind setiap hari, sadar napas dalam keadaan apapun, lagi marah, lagi kesel, sadar sadar sadar, eling 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 gitu, boleh nggak jeda dulu sebentar, badan tolong nafas dulu gitu. Lagi kesal sama orang, lagi dimarahin orang, lagi apapun itu, boleh nggak jeda dulu sebentar gitu, bilang sama diri sendiri. Itu fitrah organik ini dengan menyerahkan hidup pada Allah yang Maha Pencipta ya, menyerahkan nakoda hidup kepada Allah sebagai bentuk cinta dan kepercayaan, termasuk nakoda menjaga kesehatan. Allah yang menakodai pola makan apa yang cocok, Allah yang menakodai kira-kira kita nih ya lagi sakit aja ya. Saya suka kayak gitu, bilang aja sama Allah, ya Allah, pernah anak tuh lagi sakit sampai kejang, demam. Kan itu dari semua anak, hanya anak ini yang qadarullah kejang saat demam. Katanya nggak kuat demam gitu. Masih 38 padahal saat itu. Terus udah 5 hari di rumah sakit, tapi masih demam juga setiap malam. Qadarullah tuh karena memang reaksi alergi. Jadi ada peradangan karena reaksi alergi itu, saya ya ditok aja sama Allah, ya Allah, dikasih apa lagi ya, kan kita tuh memang harus berdoa sesederhana mungkin pun kita minta, bahkan tali sendal putus pun kita minta sama Allah gitu, sama di kesehatan juga kita minta, apapun hal kecil pun minta aja, bilang gitu, ya Allah dikasih apa lagi ya ini anak, biar biar membaik gitu. Ada datang ya insight ya, itu tuh jawaban dari Allah gitu. Oh, coba aja, kan waktu pas COVID itu orang-orang pakai sambiloto ya, sama di paru-paru juga, jadi alergi menyebabkan produksi lendir banyak di paru-paru tapi nggak keluar gitu, jadinya demam, radang. Oh iya, sambiloto bener, kodarullah setelah dicobain sambiloto dengan sedikit dosis, padahal ya di rumah sakit, masih di rumah sakit, alhamdulillah tuh membaik gitu. Nah, itu kan hal-hal yang
selama itu tidak bertentangan dengan agama atau tidak bertentangan dengan medis ya, itu insya Allah ikhtiar kecil itu tuh dilakukan aja gitu. Karena saat itu udah ikhtiar di medis udah gitu kan, tapi masih juga belum kunjung membaik ya. Alhamdulillah dengan cara itu tuh alhamdulillah membaik gitu. Jadi pokoknya minta sekecil apapun sama Allah, termasuk makanan ini cocok nggak ya buat badan saya ya Allah, tanya sama Allah gitu. Pola makan ini cocok nggak ya buat saya ya Allah, tanya sama Allah. Apakah kita dipimpin oleh kesadaran yang terhubung dengan Allah atau pikiran yang selalu cemas gitu. Apa-apa takut, apa-apa takut, apa-apa cemas, udahlah serahin aja sama Allah, gak usah bingung. Ya dalam selanjutnya ada pertanyaan nggak dari sini? Apa atau ada yang mau didiskusiin dulu nggak? Mbak Lina, monggo Mbak. Lagi ngalamin atau lagi ada anak kecil nggak? Boleh unmute Mbak Lina. Mau apa aja boleh, mau ngomong apa aja. Atau Mbak Fariha, lagi ngalamin nggak nih Mbak Fariha? Apa aja boleh disampaikan Mbak Fariha? Monggo. Ya, Ibu Siti. Monggo Bu Siti. Ada feedback nggak sebelum kita lanjut ke materi lain? Saya kasih bonus materi tambahan. Udah juga, Mbak Ida, Mbak Ida Farida. Monggo Mbak Ida. Udah juga nih. Oke. Oh iya Mbak Ida ada GERD ya. Boleh, boleh Mbak Fariha. Kalau ada pertanyaan, ya chat. Disampaikan aja. Kata Mbak, oh iya Mbak Fariha lagi ngalamin. Kata Mbak Ida Farida sadar nafas. Mbak Intan saya setuju dengan semua yang disampaikan. Saya ada GERD. Ya udah materi selanjutnya ini bermanfaat insya Allah buat GERD. Ya chat aja Mbak, pengen nanya. Boleh dititik dulu. Saya lanjut ya materi selanjutnya ya. Ini bonus nih. Kita ada 15 menit lagi. Nih, kita itu bukan emosi, kita juga bukan pikiran, kita adalah kesadaran itu sendiri. Kayak kan judulnya sadar diri ya. Sadar diri kamu tuh, wahai diri kita gitu ya. Kita tuh mengenal frekuensi, energi emosi, dan cara melepasnya dengan aman ya. Ini buat yang GERD, buat mak-mak semua, ini bermanfaat, termasuk saya. Segalanya adalah energi. Alam semesta, tubuh, pikiran, emosi, bentuk energi. Bahkan Allah adalah kita sebut zat. Ya nggak sih? Zat ya. Jadi semuanya tuh energi bentuknya. Emosi, gelombang energi yang memiliki frekuensi. Emosi itu bukan identitas kita, hanya sesuatu yang hadir lalu berlalu. Nah, si emosi berat ya, disebut emosi berat itu tuh getarannya lambat. Emosi ada getarannya juga. Misalnya takut, biasanya yang GERD itu ada ketakutan, kecemasan berlebih, atau marah berlebih, itu yang GERD tuh biasanya ya. Karena itu sangat relate dengan hmm, gangguan psikologisnya ya. Kalau gangguan pencernaan dan gangguan psikologis itu sangat relate. Terus emosi ringan ada getaran tinggi, getarannya tinggi nih, cinta, damai, tenang. Nah, frekuensi emosi ini ada frekuensi tinggi, ada frekuensi rendah. Kalau frekuensi tinggi di sini ada cinta, ada damai. Tuh ininya tuh wujudnya ya wujud gambarannya tuh ringan sehingga dia meluas, ya kan? Sukacita, akal budi, menerima, rela, ikhlas, netral, berani, bang Adi. Nah,
Kalau ke bawah ini keberanian, bangga diri, marah, hasrat, ketakutan, duka, apatis, bersalah, malu, gitu. Terus asa, gelisah, gitu kan, mendamba, benci. Semuanya tuh ada di bawah, frekuensinya rendah. Siapa dari kita sebenarnya? Kita itu bukan isi kepala kita. Kita itu bukan emosi. Kita adalah kesadaran yang mengamati isi kepala, ada emosi, mengamati emosi kita. Kita adalah penonton diri kita sendiri loh. Jadi jangan melabeli diri kita sendiri, oh ya aku tuh pemarah, aku tuh memang suka gini, aku tuh memang suka marah, gimana gak bisa berubah gitu. Padahal kita tuh bukan emosi. Emosi itu sesuatu yang datang lalu pergi. Kita adalah yang menyadari emosi itu sendiri. Kita sadar kalau ada pikiran. Jadi ada jalur rasa, ada jalur pikir, itu tuh beda. Kita sadar, oh ya ada jalur rasa namanya nih, oh ya ada jalur pikir nih gitu. Kita juga bukan isi kepala kita adalah kesadaran yang mengamati isi kepala kita. Oh iya, ini tuh pikiran aku aja nih yang kayak gini, gitu kan. Kesadaran adalah ruang yang tetap saat kita sadar kita punya pilihan untuk tidak reaktif, ya. Soalnya kalau kita udah sadar, akhirnya kita tuh nggak reaktif, nggak jadi. Biasanya kita melakukan sesuatu yang autopilot, seperti halnya contoh mengunyah tadi. Kalau biasanya mengunyah 4 sampai 5 kali aja, makan apapun, mau makan gado-gado, mau makan steak, akan tetap sama, segitu juga. Sama, kita juga gitu. Biasanya ada trigger apa, akhirnya kita reaktif gitu ya. Padahal orang ngomongnya biasa aja, tapi kita kok reaksinya lebih banget. Padahal orang nggak masuknya ke situ, tapi kok kita tersinggung gitu ya. Jadi ya itu tuh ada polanya ya, bahwa kita yang reaktif itulah biasanya kita yang autopilot gitu. Karena kita nggak sadar. Kesadaran itu adalah ruang hening, tempat semua emosi bisa hadir tanpa penolakan. Jadi kita tuh mengamati tanpa melekat. Seperti halnya kita lihat daun ini, ya mati aja. Tapi nggak terus-terusan kayak melekat pengen punya daun ini, pengen pegang daun ini, pengen terus pengen terus menggenggam daun ini gitu. Emosi datang itu secara alamiah, reaksi otomatis menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita sadar memutus rantai reaksi itu, kalau kita biasanya setiap anak numpahin air, kita bilang, apa sih? Bisa numpahin air mah getoh gitu. Tapi kalau kita sadar atau kita marah, tapi kalau kita sadar boleh nggak jeda dulu sebentar, netral, kita akan bilang, oke, airnya tumpah, tenang, sadar napas dulu. Ya, berat ya awal-awal pasti. Ya, aku sedang marah ini. Aku menyadari bahwa ada rasa marah ini akibat si air tumpah tadi. Kalau kita sadarkan, kita bisa proses dulu bahwa kita tuh sedang marah, nggak langsung ujuk-ujuk, wah, kenapa airnya tumpah gitu ya. Kuncinya tuh amati, jangan diidentifikasi. Jadi sadar apa sih yang marah tumpah. Silahkan, kalaupun memang mau menyampaikan sesuatu tidak dengan membentak gitu, weh kenapa tumpah, beneran gitu. Tapi memang dengan kalau udah sadar, oke tumpah, silakan ya tanggung jawab, ambil lapnya, langsung dilap sampai bersih ya, silakan. Udah, sebetulnya kan bisa ya, tapi kan gimana, kita udah reaksinya udah kadung terbiasa seperti itu. Makanya turning point-nya adalah titik sadar itu. Saat proses emosi datang, kita disadari, diterima, dirasakan, dilepaskan. Kita nggak tahu nih perasaan apa nih kayak gini ya, hai gitu ya, ada feeling nih, ada perasaan yang berkecamuk gitu ya. Kita dengerin coba deh, itu tuh bahwa ada pesannya loh, setiap emosi itu datang tuh ada pesan, membawa pesan lembut dari Allah. Nah, tapi di sini kita, oh ya ada marah, nah kita tuh jangan ditolak marahnya. Oke, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh marah, tapi justru memang perlu dirasain marahnya. Ya Allah, saya marah banget, saya marah, aku kesal gitu. Perlu dirasakan memang, tapi bukan untuk dilampiaskan ya, hanya untuk dirasakan loh ya. Biasanya kan kita dirasakan sambil dilampiaskan gitu. Pelampiasannya biasanya ke yang lebih tidak berdaya seperti anak atau ya adik, atau rasanya seseorang yang
yang di bawah kita itunya kekuasaannya gitu ya, dirasain aja gitu baru dilepaskan seperti halnya tamu, segala emosi datang, oh ya datang dia mau bawa pesan nih, ayo tamu silahkan masuk, dirasain dulu, duduk sama emosi itu, baru pulang ya, kembali ya sama Allah ya, makasih ya udah sampaikan pesan, oh ya udah pulang gitu. Memang ini berat ya, apa menantang ya saya bilang, karena seperti mengupas bawang. Kalau ngupas bawang perih nggak? Perih ya, tapi ada lapisannya lagi, ada lapisannya lagi, perih mata ya, berdarah air mata setiap kupas bawang. Tapi setelah lihat keluar air mata jadi jernih nggak penglihatan kita? Jernih kan? Jadi lebih terang kan apa yang kita lihat? Jadi lebih nggak mudah terpancing sama sesuatu hal-hal yang kecil yang seharusnya bisa responnya biasa aja, malah jadi luar biasa gitu. Karena kan ada layer-layer tadi, ada lapisan-lapisan tadi yang seharusnya kita giniin dulu, dirasakan, didengar atau diterima, di eh di apa disadari dulu, disadari ada emosi itu, baru kita dengar atau kita terima, ayo silahkan masuk, kita rasakan banget, baru dilepaskan. Sadar nafas adalah jembatan kesadaran. Saat emosi datang, kembali ke nafas. Nafas selalu di sini sekarang, di sini saat ini, detik ini mikirnya. Sadar di sini, di sini, di detik ini. Sadarnya tuh detik ini, nggak ada masa lalu, nggak ada masa depan, pokoknya detik ini. Kesadaran tubuh lewat nafas, dan kita tidak larut dalam emosi. Apa yang sedang hadir dalam diriku saat ini? Gitu, tanya sama diriku sendiri ya, kalau lagi berkecamuk rasanya lelah atau apa, coba diidentifikasi ada apa ya, rasa apa yang sebenarnya lagi datang ini kan. Latihan singkatnya gitu, tarik nafas perlahan 4 hitungan, tahan 2 detik, hembuskan 6. Coba latihan, tarik nafas perlahan 4 hitungan, tahan 2 detik, hembuskan. Bisa lewat mulut, bisa lewat hidung, bagusnya lewat hidung dua-duanya. Beda, enak kan? Rasain rasa itu. Lewat nafas kita bisa merasakan Allah itu dekat loh. Sedekat urat leher kita. Oke, tadi ya, boleh nggak jeda dulu sebentar, sadar nafas, tambahkan nafas, angkat suara dan gerakan, senyum. Mau sholat juga gitu, bilang dari sendiri, sadar nafas, boleh nggak jeda dulu sebentar. Sadar nafas, lo teranin gerakan sholatnya dulu, banget deh. Terus lagi buru-buru nih, biasanya yang GERD nih, buru-buru, waduh, 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 kacau. Boleh nggak jeda dulu sebentar? Kita tuh nggak, kita tuh menakuti segala sesuatu yang belum terjadi. Tarik nafas, lambatkan nafas, pelankan suara, pelankan gerakan, 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 7 detik, senyum. Malah berpikir bahwa kita mau apa, misalnya mau telat nih, jangan mikirin telatnya atau takutin telatnya, tapi ber, apa ya, langsung visualisasiin bahwa oh ya kita aman, ada sesuatu hal yang malah yang bikin kita gak jadi telat gitu, aman semuanya. Misalnya saya contoh kemarin mau nengok teman di rumah sakit tapi udah deadline banget, udah nggak bisa, udah mepet lah waktunya, udah gupuh tuh, tapi sadar nafas, boleh nggak jeda dulu sebentar, malah bayangin oh ya satpamnya lagi baik, satpamnya malah apa membolehkan saya masuk karena teman itu butuh banget apa yang saya bawa gitu kan. Jadi malah jadi kita dibanding energi kita dipakai untuk ketakutan, kecemasan, lebih baik kita untuk energi kita untuk sadar nafas ini sambil minta sama Allah apa yang kita inginkan gitu. Bayangin ya Allah, mudah-mudahan satpamnya baik ya, boleh saya masuk soalnya saya bawa ini nih yang diperluin sama anak yang lagi sakit misal kayak gitu, dibanding energinya buat ketakutan, mending buat berdoa atau membayangkan hal yang indah ya, membayangkan hal yang memang kita inginkan. Oke, diterima, ucapkan dalam hati, rasa ini boleh hadir,
Rasa ini boleh hadir, rasa marah ini boleh hadir, ya. Rasa takut ini boleh hadir, rasa benci ini bahkan boleh hadir loh, ya. Kita tuh nggak nolak, juga tidak menghakimi, nggak boleh benci, nggak juga, diterima dulu, memberi ruang bentuk kasih pada diri sendiri. Oh ya, saya tuh lagi suka banget sama orang tua loh, gitu ya. Nanti saya juga bisa ini ya, nanti saya screenshot siapa aja yang datang, bisa juga saya kirim kata-kata, bukan script ya, kata-kata doa yang biasa saya pakai untuk setiap emosi itu datang ya. Apapun emosi kan, bisa takut, bisa marah, bisa apapun itu. Dirasain, dirasakan. Emosi hanya ingin diakui, bukan dikendalikan. Sadari lokasi emosi di tubuh tuh, mau sesak, panas, berat, sebel banget, sampai kayak mau muntah, kayak sesak nafas bahkan ya kan. Rasakan napas tanpa mengubahnya, jangan buru-buru pengen perbaiki, jangan buru-buru pengen menghilangkan dia, buru-buru dia pergi, kamu perasaan ini pergi dari diri saya. Enggak, justru dirasain aja dulu, duduk bersama emosi itu, baru dilepas. Emosi hanya ingin diakui, bukan untuk dikendalikan. Tidak perlu dipaksa hilang. Saat emosi mulai reda, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Bayangkan emosi larut bersama nafas keluar. Bisa dibantu menangis, gerakan tubuh, menulis, doa, zikir. Bisa nanti pakai skrip doanya ya. Kenapa sih kita perlu melepas emosi dengan aman? Karena tubuh terasa ringan, tidak meledak atau memendam, menyadari pola lama yang bisa dilepaskan. Kita mudah tersinggung, biasanya juga ada emosi yang masih nyangkut gitu. Padahal seharusnya kita tuh nggak tersinggung dengan orang itu. Tapi karena ada emosi yang belum selesai, yang belum terproses dengan selesai dengan aman, akhirnya kita ke-trigger, kepancing gitu. Padahal orang biasa aja kok gitu ya. Udah ada yang kayak gitu. Aku tuh sebel banget, emang kenapa? Masa dia ngomong gini? Menurutku sih biasa aja dia ngomong gitu, gitu. Tapi itu nggak bisa dimaafkan gitu ya. Kan beda-beda reaksi orangnya, karena memang lapisan-lapisan bawang tadi ya, di layer-layer emosinya itu masih banyak, sehingga kan tadi nggak jernih gitu melihatnya. So, memang dirasain aja dulu saat ngupas bawang, biarin nangis, nanti pikiran kita jadi lebih jernih, pandangan kita lebih jernih terhadap melihat sesuatu. Kita itu bukan emosi kita bisa duduk loh bersama mereka, mendengarkan, kemudian dilepasin, diserahin lagi sama Allah. Nah, kalau kita ngaca nih, rambut kita kotor, apa yang kita lakukan? Bersihin rambut kita sendiri atau lap cerminnya sampai bersih, digosok-gosok cerminnya sampai bersih. Bersihin rambut kita sendiri ya kan? Udah, pokoknya bersih-bersih diri aja. Nanti yang lain ngikutin. Yang lain ngikutin itu maksudnya biarin kuasanya Allah yang menggerakkan. Kita pokoknya fokusnya bersih-bersih. Tapi Mbak Intan, suami saya tuh nggak mendukung. Udah, fokus aja dulu diri sendiri, nanti suami ngikutin, Allah yang gerakin. Mbak Intan, susah banget, saya udah nyiapin masakan ini yang sehat apa, tapi suami nggak mau. Saya pengennya bahwa suami juga olahraga, udah kegemukan, termasuk saya ya gitu. Ada ego, ada keinginan untuk merubah suami, nggak bisa, kita capek, lelah. Udah, kita fokusnya bersih-bersih aja, nanti Allah yang gerakin deh gitu. Gak usah pakai ego, gak usah pakai keinginan untuk mengatur, untuk mengontrol. Udah serahin aja sama Allah, manut sama Allah. Udah, kita lakukan aja misi kita di dunia ini untuk apa. Ya udah, insya Allah semuanya Allah yang gerak. Awalnya berat ya kan, latihan terus pokoknya sampai ada pola baru atau good habit. Lihat, latihan terus sampai terbangun pola baru. Pola-pola lama tuh tertimpa sama pola baru. Kalau kita latihan terus, maka akan menjadi pola baru yang disebut servo mekanisme tadi. Allah menggerakkan alam semesta untuk mendukung kita. Udah, tadi udah dilihat ya videonya. Itu. Gue udah jam 8:30 nih. Ada yang mau ditanyain kak? Ya, Ya ada Teh Intan. sak mangga teh ratih. Eh,
saya mau bertanya gini ya Teh, tadi kan kita berbicara tentang konsisten gitu ya. Mm-mm, Yang saya rasakan sih kalau konsisten itu lebih berat daripada memulai ya. mm-mm. Kalau memulai kayaknya ya lumayan apa ya lebih mudah gitu dibandingkan dengan konsisten. Nah, jadi ada satu hal yang pernah saya biasakan gitu. Misalnya membuat apa green smoothie ya, dan itu apa namanya eh ya bisa dikatakan lumayan bukan konsisten apa ya, lumayan sering Sering gitu ya. ya, lumayan sering lah saya buat gitu untuk sekeluarga. Nah, lalu mulai datang distraksi gitu kan, Mm-mm. yang akhirnya membuat kebiasaan itu tuh tidak dilakukan lagi gitu. Nah, lalu ketika ingin memulai lagi karena memang saya merasa gitu bahwa apa kebiasaan itu tuh sangat bermanfaat gitu untuk saya dan untuk keluarga. Ketika ingin mulai ingin memulai kembali gitu kebiasaan itu kok rasanya berat gitu. Nah, itu bagaimana gitu ya Teh ya cara memulai kembalinya lagi gitu supaya bisa konsisten lagi gitu nantinya Sip. gitu Teh. Ya, siap Teh atur nuhun ya pertanyaannya. Ya, bagus. Jadinya kalau misalnya justru kalau kita udah pernah melakukan itu akan lebih jauh lebih mudah. Baru berpikirlah otot ya sama seperti otot sepeda ya. Kalau kita pernah bisa belajar sepeda, otomatis kita nggak akan lupa untuk naik sepeda lagi gitu kan. Bisa motor, walaupun jarang naik motor atau naik sepeda, tapi kita saat mau memulai lagi tuh bisa. Memang awal-awal agak kagok ya Teh Rati ya gitu kan, agak kagok gitu. Tapi Iya. bisa, insya Allah bisa gitu. Yakini aja dulu itu dulu bahwa oh ya ada memori ya, memori yang tersimpan bahwa badan kita semuanya tuh bisa melakukan hal itu lagi. Yang pertama itu sadari ya. Jadi apa jangan sampai gini kita di dihambat sama pikiran kita yang ngerasa susah dulu. Ah, itu makan dulu gitu kan ya ternyata sekarang mah mulai susah kondisinya juga lain gitu. Terus sadarinya bisa, insya Allah bisa kayak naik sepeda gitu. Bayangin aja kita naik sepeda, bayangin oh, kemarin kita smoothies terus buat sekeluarga, insya Allah bisa apa nih? Ya Allah, ya, balik lagi ya minta sama Allah, ya Allah pengen kita minta sama Allah hal kecil apapun termasuk sendal yang putus pun mintanya sama Allah gitu. Oh, pengen kembali lagi ke pola yang kemarin untuk konsisten bikin smoothies. Menurut saya pribadi, smoothies itu bagus untuk kesehatan. Memang jika memang itu cocok untuk tubuh saya dan tubuh keluarga, mohon dilancarkan ya Allah gitu. Itu dulu sadar, apa namanya, deep talk sama Allah. Setelah itu baru ya qadarullah ya, coba nanti ya kalau berarti cobain aja dulu itu. Itu tuh qadarullah, ada aja insight dari Allah yang bikin kita ke posisi itu lagi kita. Tergerak lagi gitu ya. Karena nanti tuh ya entah kita bangunnya lebih pagi misalnya ya, kalau bangunin kita lebih pagi untuk bisa eh, preparein semuanya lagi bisa, atau enggak ujuk-ujuk ada tukang sayur yang kok datang ke rumah gitu, yang lewat rumah dan bawa sayurnya seger-seger, akhirnya kita bisa meal prep ya, bisa meal Hmm. prep kebutuhan sayur itu gitu, atau kebutuhan smoothies itu. Nah, selanjutnya memang kita action ya, merancang action itu. Sekarang apa nih yang bisa kita lakukan? Pertama, apa yang bisa kita lakukan kan? Oh ya, yang bikin menantang apa nih? Ini sulit dilakukan. Yang pertama berarti siapin sayurnya, meal prep. Kalau di saya sih memang kita perlu meal prep ya, perlu belanja yang berkala, entah itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali,
Sehingga, oh kalau udah ada di kulkas dan kita bangun lebih pagi untuk bisa preparein semuanya, nyiapin semuanya, insya Allah pola apa ya, menu makan tuh akan lebih bisa terhandle dengan baik ya, Terati gitu. Iya. Gitu. Jadi action plan-nya itu tetap ditulis, Terati mau apa, belanja sayur dikit-dikit dulu aja, dua hari sekali, yang nggak usah nyetok banyak-banyak dulu. Apa dulu, beli nanas sama bayam atau apa biasanya menurut Terati yang enak dan bisa diterima sama lidah anak-anak dan keluarga gitu. Jadi biasanya ditulis teh. Nah, saya sih Oh, selalu iya. mengandalkan to-do list tangan. Jadinya bahkan doa atau penerimaan apapun juga kalau belum terbiasa diucapkan ditulis tangan. Lebih memudahkan semuanya. Pikiran kita ingat, tangan kita ingat gitu kan. Iya. Jadinya insya Allah juga Allah juga menggerakkan tadi ya, ngedrive kita, menahkodai kita untuk bisa melakukan hal itu. Gitu, Teh Ratih. Jadi jangan cuman kayak di uang-uang gitu ya. Iya, jangan Tapi lewat. Iya, ditulis, ditulis. Saya ada iya. jurnalnya sih, nanti bisa dicek ya. Saya bangun lebih pagi, biasanya bangun lebih pagi untuk melakukan itu, to-do list, buat rilis. Yang tadi emosi itu, nih emosi juga biasanya saya lagi kesel nih sama orang, keselnya mah siang ya. Ya udah, Iya. tapi keselnya tuh dipanggil lagi teh, waktu kita dini hari itu tuh dipanggil lagi rasa keselnya, terus dilepasin, udah dirasain banget baru dilepasin gitu. Udah saya maafkan, saya ikhlas gitu. Jadinya tuh nggak ada yang mengganjal saat ketemu lagi sama orang itu, tuh kayak udah plong aja gitu. Jadi kita bisa kayak gitu, catat dulu lagi repot nih, lagi ngajar misalnya Bu Siti nih ya, lagi ngajar, mana Bu Siti, udah nggak ada, lagi ngajar atau lagi ngomong sama anak atau ada emosi yang naik, catat dulu aja di pikiran atau di HP. Oh iya, tadi emosi ke trigger gara-gara air, lumpahin air, udah udah lanjut lagi itunya, atau apapun itu, tiba-tiba keingetan mantan misalnya. Udah, itu catat dulu, nanti pas lagi sendiri baru dirilis satu-satu gitu. Jadi semakin kita tuh dari setiap kejadian tuh selalu sadar, oh iya ada emosi ini yang masih nyangkut gitu. Kalau misalnya masih nyangkut tuh biasanya saat ketemu hal yang serupa lagi, respon kita akan sama gitu, akan kesel lagi gitu. Ya. Sama seperti halnya smoothies itu, kalau misalnya kita ngerasa bahwa smoothies itu susah, pas ngelihat konten orang bikin smoothies, kayaknya aduh pengen banget, kayaknya sesuatu hal yang susah kita raih gitu. Padahal udah kok, orang udah pernah dicoba kok kemarin bisa, insya Allah memori kita, memori otot, memori pikiran bisa melakukannya lagi insya Allah teh. Gitu. Teh. Siap? Ya, terima kasih Teh. Ya, sama-sama Karati. Ada Mbak Fariha dulu ya, pengen nanya. Kalau untuk anak itu gimana ya biar bisa ngecek dia itu ngunyahnya benar 10 kali, biar pencernaan aman atau enggak, bisa. Kita tadi ya, balik lagi kita mau ngerubah orang, ngerubah anak ke diri kita sendiri dulu, bersih-bersih diri kita sendiri dulu. Berarti kan contohin diri kita sendiri dulu. Ngunyah lama gitu ya, lebih lama. Katanya bisa sampai 30 kali kan bagusnya gitu. Itu diperagain terus setiap anak, teladani dengan nikmat bahwa mengunyah itu hal yang mudah dilakukan dan bermanfaat untuk tubuh gitu. Terus aja kayak kalau orang Sunda bilang cikaracak ninggal batu. Jadi lama-lama kalau ada tetesan air apa namanya, netes di batu itu akan membekas juga gitu ke batu itu. Padahal batu kan keras ya, tetesan air kan kecil banget. Tapi kalau misalnya setiap hari dilakukan terus, insya Allah akan juga membekas di batu tersebut. Begitu Teh Mbak Fariha. Mbak Ida, jazakumullah Mbak Intan. Kita ketemu di IG. Iya sayang. Mbak Intan mau nanya, jadi langkah awal buat perubahan ke fitrah organik ibu apa saja? Misal mengunyah, sadar nafas, termasuk bisa ya. Kalau saya pribadi sih di sadar nafas itu. Jadi kalau memang butuh jurnal,
latihan sadar nafas sama melepas emosi dengan aman aja dulu itu dulu. Nah, kalau udah kulino dengan pola itu, selanjutnya bisa ke pola-pola yang lain sesuai kebutuhan Mbak Ida. Mbak Ida mau stop cabai, misalnya GERD tuh biasanya penyebabnya cabai. Betul-betul tidak mau menyentuh cabai setitik pun, sedikit pun, meskipun itu ada di pepes ikan misalnya, di pepes ayam, padahal dia itu nggak apa ya, nggak di nggak hancur cabenya masih utuh gitu. Tapi kalau memang GERD biasanya perlu dihindari banget meskipun itu apalagi lagi radang ya, lagi sedang parah gitu, sebaiknya dihindari sekali gitu. Saya menghindari cabai, udah konsisten terus sadar nafas bahwa aku sedang menghindari cabai. Jadi ketika ada cabai itu, pengen banget godaan cabai itu datang, kita tuh sadar, oh ya boleh nggak jeda dulu sebentar, sadar. Kita tuh lagi nggak mau makan cabai itu, nggak mau lagi menghindari cabai itu. Karena di apa ya titiknya itu di kesadaran itu. Kalau kita udah sadar, biasanya akan lebih mudah kita mau sedang latihan apa nih gitu. Mbak Ida kasih target sama diri sendiri, kita mau latihan apa dulu nih minggu ini. Latihan sadar nafas, udah sadar nafas. Biasanya ya, denger. Biasanya kalau kita udah niatin untuk latihan itu, misalnya latihan sadar nafas aja ya, biasanya ada aja ujian-ujian itu tuh datang malah lebih banyak. Nah, saat ujian itu datang, kita harus merasa ini tuh bersyukur. Oh ya, alhamdulillah ini tuh bersyukur. Ayo ajang latihan. Oh ya, ajang sadar supaya kita Allah tuh ngasih kita supaya ayo sadar, 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 ayo latihan sesuai yang diniatkan tadi gitu. Sama ketika saya juga ngomong kesehatan, qadarullah anak-anak juga diuji dengan kesehatannya kayak gitu karena ya sadar bahwa untuk melahirkan sesuatu kita yang baru, untuk proses lahiran, melahirkan itu perlu kontraksi yang membuat kita nggak nyaman. Tapi saat kontraksi itu datang, gimana caranya kita rasa syukur yang hadir. Oh, ya, alhamdulillah kontraksi datang, sebentar lagi lahiran, ketemu adik bayi gitu ya. Sama sedang latihan eh, stop gorengan misalnya, ya Allah saya mau stop gorengan gitu ya misal. Udah nanti tuh ada godaan memang, oh ya ya Allah ini godaan itu datang, kontraksi seperti apa ya, kontraksi itu datang, alhamdulillah Allah kasih paparin gorengan ini di depan mata. Saya sadar paling nggak jadi dulu sebentar, ini ada gorengan di depan mata, saya rasain banget pengen, rasanya pengen, tapi saya lepasin rasa itu ya Allah gitu. Jadinya kita nggak melekat sama sesuatu dan juga jadinya kita tidak kemerungsung ketika ada ujian itu datang, cobaan itu datang. Ya Allah, kenapa sih? Katanya biasanya gitu ya. Kenapa sih, kan aku tuh berniat nggak marah. Tapi taunya tetap aja marah, keceplosan lagi, marah, keceplosan lagi. Memang ujian itu akan datang selalu sampai kita lulus, sampai kita lulus dan ganti mata pelajaran baru gitu. Jadi saat ada apapun hal yang kurang nyaman, disyukuri, husnuzonnya sebentar lagi sampai nih, sebentar lagi aku lahiran nih. Lahiran jadi apa? Jadi ya sesuatu orang yang mudah konsisten untuk melakukan perjalanan hidup sehat. Oh ya sebentar lagi aku bisa konsisten baca smoothies nih, kita ya Allah sebentar lagi aku bisa mengunyah lebih banyak lagi nih gitu. Tadi contoh mengunyah itu kan contoh dasar ya, contoh contoh kecil ya. Pola-pola aja dari mengunyah aja dulu gitu ya, dari sadar aja dulu. Tapi yang pertama itu sadar nafas sama melepas emosi itu aja dulu karena biasanya kita mau sehat itu kalau kita masih belum bisa sadar sama kalah sama emosi ya, maksudnya masih menganggap bahwa emosi adalah bagian dari diri kita, akhirnya kita juga pelampiasannya ke makanan lagi, pengennya pedes-pedes lagi, pengennya gorengan lagi gitu, pengennya gula-gula lagi gitu. Padahal kan itu tidak disarankan, tidak baik buat badan kita yang imut ini, yang
yang jernih ini, badan kita yang baik ini yang Allah ciptain buat sebaik mungkin gitu kan, masa kita nggak jaga kan gitu. Masa kita nggak kasih yang baik-baik kan. Nah, jadi PR-nya yang pertama Mbak Ida, sadar, selalu sadar, latihan sadar, sadar diri, terus bersyukur setiap kali datang apapun trigger, malah bersyukur sebenarnya kita mau lahiran tadi ya, justru karena ada kontraksi itu akhirnya lahiran. Kalau nggak kontraksi justru nggak lahiran kan, malah harus diinduksi. Sama kita juga, justru karena ada ujian ini makanya kita bisa sehat, justru karena kita GERD ini akhirnya kita bisa menikmati bahwa ketenangan itu sangat mahal harganya gitu ya, karena biasanya kecemasan terus gitu ya, dan ketenangan asam lambung itu sangat indah banget gitu dinikmati sehari-hari gitu kan, akhirnya kita sadar gitu deh Mbak. Ada lagi nggak pertanyaannya? Udah lebih nih, sampai jam 20.50. Mbak Lina mau bicara atau chat sesuatu Mbak Lina? Mbak Lina ini dari mana Mbak Lina? Kalau Mbak Ida di mana Mbak Ida? Mbak Ida dari Semarang? Saya Jakarta Timur. Oh, dari Jakarta Timur. Baik Mbak Ida. Kenal ya Mbak Ida, baru ya? Iya, baru. Mm-mm. Salam kenal ya, Iya, Mbak Indah. salam kenal Mbak Ida. Kalau Mbak Lina, dari mana Mbak Lina? Si sambi-sambi ya, oke? Gak ada pertanyaan lagi ini? Aman semua? Oke, ya udah kalau misalnya aman semua, saya tutup dulu. Pada malam hari ini segala kesalahan datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Segala kebaikan dan apapun yang baik dari penyampaian saya malam ini itu semuanya datangnya dari Allah, bahwa Allah itu besar, Allah itu sempurna. Jadinya yang membuat kita bisa berkumpul di malam hari ini juga gerak tangannya Allah, gerak gerak tangannya Allah ya. Kayak kita sefrekuensi, tadi kita ada frekuensi ini, memang saya memang perlunya dengan circle kecil. Ya, tadi saya cerita di awal, saya pernah bikin komunitas lari yang dulu satu dua orang, sekarang udah puluhan, 40, 70 bisa lari bareng bersama. Dan saya harap kita ibu-ibu di sini bisa punya lilin-lilin kecil yang bisa menerangi diri sendiri, anak-anak, keluarga, sekitar, tetangga, sehingga bisa sekota, senegara, sedunia gitu ya. Tapi dimulai dengan diri kita sendiri dulu, bersih-bersih diri kita sendiri dulu, kembalikan fitrah kita sebagai ibu dulu, baru kita bisa bersama-sama merangkul yang lain. Gitu ya. Udah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khair, Teh Wazak, ya, Ina. wajazakallah Jazakallah, khair. Mbak Rati, Intan. tidak. Mbak Lina, Mbak Fariha, Bu Herlina, cepat sembuh ya Bu ya, sakitnya, sakit tangan ya. Enggak, saya tutup ya.